Langsung saya persilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Supri Tanjung, lahir di Kisaran 16 Maret 1981, SD SMP di Ponegoro. SMA baru keluar, kuliah keluar. Ya, jadi kampung memang. Jangan pun nanti habis ini mau ke rumah ya, ada Faisal, ada kan nggak kita ya. Jadi ini sekilas tentang saya. Kenapa postesnya SI bukan choice atau bukan bulan Belanda? Karena memang tergantung orangnya masing-masing. Pada proses transfer itu punya peran yang berbeda-beda. Dokter punya peran yang berbeda, perawat punya peran yang berbeda, bidan mungkin juga berbeda. Ada sutradara. Selain dokter, perawat, bidan, siapa yang ikut? Ya perawat juga tuh ya Bu. Berarti nakes semua, tenaga kesehatan semua, nggak ada yang non nakes ya? Ada coba datang dari Rekamedik yang nelfon atau yang koordinasi ya. Jadi banyak profesi sebenarnya, banyak jenis pekerjaan yang terlibat dalam pelatihan, dalam pelaksanaan transfer pasien. Jadi kalau nanti pilihan cara ngisi esainya sama, sementara sebenarnya berbeda, secara konseptual nanti ada yang memang boleh jawabannya harusnya sama, tapi secara aplikasi akan berbeda-beda. Sebenarnya tergantung Anda sebagai apa ya. Nah, kenapa kita harus pelatihan transfer pasien? Kan pertanyaannya di situ. Karena mau akreditasi. Seringannya gitu. Kalau nggak ada standar akreditasi ya kita nggak lakukan pelatihan. Saya kan saat ini bekerja di rumah sakit juga ya. Dan alhamdulillah tahun lalu sudah selesai kita akreditasi di rumah sakit. Saya di rumah sakit USU. Jadi kalau di rumah sakit saya itu tadi malam saya cerita sama Serpot, yang melatih PHD saya, yang melatih Kodblue saya, yang melatih EWS saya, gitu kan? Tapi yang melatih transfer pasien dan triase itu dokter IGD. Nah, jadi pertanyaan paling penting sebenarnya kalau untuk urusan transfer pasien itu memang adanya di IGD. Leading sektornya itu orang IGD. Ada rumah sakit yang buat seksi rujukan atau perawat rujukan atau bagian yang khusus merujuk-rujuk, gitu ya. Ada yang dia di bawah IGD, ada yang semua unit atau semua ruangan bisa melakukan transfer. Nanti setelah kita pelatihan, sebenarnya nggak semua orang bisa melakukan transfer. Sekali lagi ya, setelah nanti kita pahami kenapa ada standarisasi di akreditasi, karena memang nggak semua orang bisa melakukan transfer. Pasiennya bukan duit. Kalau transfer uang semuanya bisa. Jadi yang ikut pelatihan ini seharusnya nantinya orang yang akan terlibat dalam proses pelayanan transfer pasien, baik intra rumah sakit maupun antar rumah sakit. Intra gampang susah. Tapi kalimat di depannya gampang. Indah dari tadi saya dengar juga pas Bang Amriyadi ngomongin dari
Entah salah pula saya dari Pelamboyan ke mana tuh? Pelamboyan ke ICU. Ke ICU misalnya. Jadi kan sering kita lakukan itu. Termasuk merujuk ke rumah sakit yang tipenya lebih tinggi. Karena urusan transfer itu nanti urusannya fasilitasnya. Maka tadi waktu Pak Saiful masuk gerbang dia bilang, Pak 3 HS orang ini Pak. 3 HS nya gitu. Artinya kan itu armada transportasi untuk transfer pasien. Ya, kalah rumah sakit saya. Rumah sakit saya ambulansnya di total 5 aja cuma. Ya karena jarang transfer, seringan terima transfer. Dan kalau dilihat-lihat, karena bicara fasilitas, maka seharusnya ambulansnya juga nanti mengikuti standarisasi pelayanan ambulans, gitu ya. Jadi kalau transfer pasien dilakukan apapun jenis pelayanannya, kalau cerita standarisasi pelayanan rumah sakit, tujuannya memang pasien safety, memastikan keselamatan dan keamanan, itu yang paling penting yang pertama. Jadi ketika kita transfer harus aman dan selamat pasiennya sampai ke tujuan. Kalau nggak bisa aman dan selamat, jangan ditransfer, selesaikan aja di sini. Sehingga apa ya, pasien safety-nya terjaga. Pasien safety itu kan kalau pada akhirnya dia memang harus exit, ya exit lah. Daripada proses transfer itu membuat dia exit. Saya pernah terima pasien jam 3:30 pagi di IGD Rumah Sakit USU dari salah satu rumah sakit umum daerah. Kebetulan saya lagi tugas Menko. Dan dengan perjalanan yang pasti nggak dari kisaran, karena perjalanannya dari sana ke rumah sakit USU itu butuh hampir 12 jam. Stroke, penurunan kesadaran, tapi nggak terpasang nekolar, nggak terpasang budel. Sempat dirawat di sana, izin membelakangi. Sempat dirawat di sana 3 hari setelah stroke. Masuk penurunan kesadaran, tapi nggak dipasangin apa? Budel nggak dipasang, nekolar nggak dipasang, sudah. Dan dia diantar dengan 1 perawat dan 1 supir ambulans saja sampai. Yang luar biasanya lagi, nggak nelpon dulu, waktu itu si Surti belum jalan, nggak nelpon dulu, datang aja. Nggak ada surat rujukan, nggak ada koordinasi, datang aja tuh bawa pasien ke rumah sakit USU. Itu pasien butuh ICU, pasti kan? Karena udah GCS 3 ke bawah ya, sudah snoring, sudah ngorok. Akhirnya apa? Syukur ada ICU, kita terima juga. Cuma 2 hari kita balikkan lagi ke rumahnya. Lewat pria sewarna hitam kan, mau ngapain dia ngantar orang yang sebenarnya ruangnya itu udah nggak ada, dan alasan dia cari ICU susah Pak. Ya, memang betul sih ya. Nah, jadi kalau tadi Pak Direktur nyinggung ini, saya juga udah nyinggung ini. Kenapa kita pelatihan? Nah, prestasi rata-rata semua jawabannya gitu. Padahal kalau kita berpikir dengan bagus, ya sejatinya seperti yang tadi, kita pelatihan karena memang pelayanannya harus dilakukan dengan
baik dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, ini ada 50 orang hari ini. 50 orang ini akan bertanggung jawab terhadap proses transfer. Kita akan lihat bahwa tujuannya pasien safety, selamat dan aman dulu, baru ada koordinasi dan komunikasi. Kan tadi ada pertanyaan, apa yang harus Anda lakukan sebelum transfer pasien? Pasti kan ngomongin dulu, koordinasi dulu, baik di luar maupun di dalam, ya. Sehingga nggak terjadi kayak tadi mengantar aja, disuruh mengantar ke kamar operasi, antar aja. Bahkan itu tadi kebiasaannya sampai kamar operasi ini AW dia ada bikin. Nah itu yang ketawa masih kayak gitu. Tahu? Nggak tahu, aku cuma disuruh mantar, udah lagi lah, ini udah mantar. Nah, jadi memang transfer itu jadi masalah. Baru harus ada SDM yang akan mendampingi pasien, dan ini SDM yang terlatih sebenarnya. Karena nanti aspeknya, ya, kalau kita masuk ke cerita soal pretest tadi, ini soal nomor 1, ya kan? Memindahkan dari satu ruangan ke ruang perawatan atau ruang tindakan lain di dalam rumah sakit, intra rumah sakit, atau memindahkan pasien dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, antar rumah sakit. Jadi ada intra rumah sakit, ada antar rumah sakit. Ini saya katakan tadi, ada rumah sakit yang punya tim transfer khusus kalau sudah antar rumah sakit. Ada yang kalau nengok kondisinya ditugaskan orang IGD. Nah, apa tujuannya? Pertama pelayanan yang diminta Pak Direktur tadi. Kemudian balik ke definisi tadi, aman, lancar, selamat. Karena semua pun cerita kita pasti pasien safety. Tapi yang paling penting adalah yang saya tebalkan, pemenuhan kebutuhan pasien sesuai dengan perubahan kondisinya, ya kan? Yang baik ditransfer dari ICU ke ruang rawat biasa, itu transfer juga namanya, karena sudah perbaikan. Yang buruk ditransfer dari ruang rawat biasa ke ICU karena perburukan. Atau ada perubahan kebutuhan kompetensi medis tertentu, butuh spesialis ortopedik. Ya kan, di sini nggak ada ortopedik, ya udah transfer. Misalkan butuh spesialis tertentu yang ada di kita, ya, dan dia butuh perawatan yang baru, maka kita transfer. Jadi standarisasi transfer itu tanggung jawab rumah sakit, bukan tanggung jawab pasien dan keluarga pasien. Walaupun nanti ada keluarga pasien yang ingin melakukannya sendiri. Ya, jadi maka tadi saya bilang ada HS-nya 3, bagus tuh berarti. Ya, ada HS-nya 3. Karena nanti kalau kita bicara transportasinya, kita pasti bicara ambulans. Kalau kita mau merujuk kepada standarisasi akreditasi, maka dia ada di AKP, akses dan kontinuitas pelayanan. Urusannya sama MPP, manajer pelayanan pasien. Ada MPP di sini? Case manager? Ada? Ada? Belum ada? Berarti harus ada. Saya sehari-hari case manager di ruangan IGD rumah sakit saya. Jadi saya sehari-hari itu di rumah sakit USU sebagai case manager di ruangan IGD dan ruangan perawat jalan. Ya, salah satu tugasnya ya termasuk itu. Ya. Rumah sakit melakukan proses transfer pasien antar unit pelayanan di dalam rumah sakit, dilengkapi dengan form transfer pasien. Jadi ada formnya. Formnya berarti harusnya sudah disiapkan. Ya,
Poinnya apa? 3. Saat A sampai G7 alasan masuk rumah sakit. Jadi kita tahu yang ditanya Pak Direktur tadi, ini pasien apa? Gitu kan? Sakitnya apa? Diagnosisnya jelas. Temuan signifikannya apa nih? Harus ditransfernya apa? Prosedur yang mudah dilakukan, obat-obatan, perawatan, dan kondisi pasien saat ditransfer. Jadi sebagai seorang tenaga kesehatan, ini poinnya. Dan sebagai seorang case manager juga ini poinnya. Jadi 7 poin ini menjadi penting. Baru kita bisa melakukan transfer di dalam rumah sakit dengan baik. Suatu hari di rumah sakit saya, ya, ada pasien trauma. Ya, traumanya di pantat, Bapak Ibu. Paham ya? Bisa nggak dia baring? Nggak bisa dia tangan. Dia miring. Itu kan kondisi khusus dia. Temuan yang signifikan. Bagaimana mentransfer orang pada posisi miring? Bagaimana nanti ngatur pernapasannya? Bagaimana kalau dia harus pakai oksigen? Karena satu waktu tembus trauma dada besi nancap. Tapi selamat dioperasi. Tukang jatuh dari lantai 2, nancap besinya di dada. Kalau orang yang megangnya nggak paham emergensi, ya bahaya. Makanya ujung-ujung dari cerita transfer pasien ini cerita emergensi. Ya. Nah, karena temuan yang signifikan itu biasanya nanti kasusnya terkait dengan ke area kegawat daruratan. Ada yang bukan ada pasien nggak mau ditransfer, didorong sama laki-laki. Itu terjadi di rumah sakit saya. Nggak mau dia perawat laki-laki, nggak mau dia dokter laki-laki. Permintaannya mau melahirkan. Ada. Dia pengen perempuan. Udah spesialis otinya memang perempuan juga yang menurut dia ke situ. Tapi selama di kamar operasi, sejak masuk persiapan dari IGD untuk seksi padahal dia nggak mau laki-laki. Ada yang seperti itu. Dan itu saya saksikan karena kebetulan saya case manajernya gitu. Saya dikasih tahu. Ya. Tapi ada juga yang transfer sendiri kan. Kalau di IGD ada transfer sendiri ya. Paham kan? Kalau akan dipanggil security jaga, transfer sendiri lah dia. Lari ya. Ya. Bagaimana pengaturannya? Nah, nanti siapa yang atur transfer? Nanti ada di SK kebijakan pelayanan tentang pengaturan transfer, pedoman transfer pasien. Kayak yang saya katakan tadi, ada koordinasi antar unit, tapi di bawah supervisi dari MPP atau case manager. Ada dia untuk rujukan dibuat tim sendiri, ada dia untuk rujukan diatur sama IGD untuk keluar dari rumah sakit. Tinggal pilih nanti bagaimana pengaturannya. Yang pasti ada tim transfer pasien. Karena itu ada pelatihannya. Setelahnya apa? Sosialisasi saja internal. Jadi manggil kita itu sekali aja. Setelah itu nanti harusnya sudah bisa melatih mandiri itu. Kan gitu ya Pak?
Kalaupun mau manggil Dika, narasumber itu ya datang aja tutup konsul aja. Nanti pelan-pelan dipenuhi ini semuanya. Ya, rumah sakit memiliki tim, petugasnya jelas, dokter, perawat, petugas ambulan dan petugas lainnya jika diperlukan. Jadi supir ambulan kita latih juga skill, kompetensi dia terkait bagaimana proses transformasi ya. Jangan supir ambulans itu hanya supir, lah, hanya supir. Jadi diajari juga bagaimana transportasi evakuasi pasien. Metode transfernya siapa yang memutuskan? DPJP. Kalau dari IGD langsung berarti ya dokter jaga IGD atau dokter triase IGD yang memutuskan. Ya. Jadi ada yang bertanggung jawab menentukan metodenya apa, jenisnya apa. Dilakukan evaluasi secara periodik dan pelatihan berdasarkan temuan kita dalam pelayanan selama ini. Apa masalah? Oh, pernah mentransfer pasien trauma, kecelakaan lalu lintas, dan penurunan kesadaran. Naik aja ke berangkat ke scoop stretcher. Scoop stretchernya nggak dipasang long spine board, transfer ke Medan, ya kan? Pernah mikir nggak? Multiple trauma, ada kemungkinan cedera tulang belakang, Anda naikkan ke ambulan, tapi ambulan di scoop stretcher di atas bed ambulan nggak kayak long spine board. Jalan di sana Medan, nggak usah sampai Medan. Ada berapa lubang, ada berapa kereta api. Ayo deh. Jadi kita nggak lagi pasien safety kan? Karena prinsip pemindahan pasien itu nanti kelihatan apa, ya? Ya Pak Dir, terima kasih. Ya. Jadi prinsipnya itu adalah kita evaluasi di rumah sakit kita paling banyak pasien apa yang kita transfer keluar dari rumah sakit. Jadi kalau nanti kami datang, saya datang, dosa besar saya bang, kalau kalian panggil nggak datang, saya orang di sana. Nah, dan kalau sama Ibu Gabi kami jarang bicara dulu kok, ya kan? Jadi kalau kita, oh ini ada kasus, pernah ada pengalaman mentransfer pasien dengan jantung, ya kan? Kondisinya begini. Nah, itu bisa kita evaluasi. Bagaimana nanti kita diskusi terkait pasien. Karena kalau yang nomor satu yang tidak gawat darurat, yang apa? Kayak selama ini, pernah nggak sambil dorong pasien, pindahkan pasien ketawa-ketawa sama pasiennya? Apalagi yang udah di rostul mau pulang, ya kan? Sehat. Ibu hamil bukan orang sakit. Ibu hamil orang yang bahagia, apalagi melahirkan sekarang pilihannya selalu sesar, gitu kan? Setelah dia sakau dan segala macam, kita transfer, dia pulang, nggak ada masalah. Kita cekak gigi, gitu ya. Tapi begitu sampai di sini,
transfer pasien gawat darurat, tengok mukanya, itu ditugaskan suruh merujuk atau ngantar, pasti berubah air wajahnya, betul kan? Bukan bahagia. Rata-rata perawat nggak pernah bahagia disuruh mentransfer pasien, apalagi merujuk keluar rumah sakit. Jujur, iya apa iya? Padahal itu bagian tugas Anda, itu bagian tugas kita. Normal kita terima kok. Tapi kita merasa seolah-olah pekerjaan yang sangat berat, stresnya di luar. Saya paling suka sebenarnya, tapi karena di rumah sakit saya nggak ada yang nyuruh, saya yang nyuruh nggak. Karena rata-rata yang di transfer itu, yang jadi masalah itu yang ini, pasien gawat darurat dan layanan transfer pasien antar rumah sakit. Antar rumah sakit itu sebenarnya nggak selalu masalahnya, kecuali gawat darurat aja. Jadi DPJP dan tim transfer harus siap sedia 24 jam untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan transfer pasien intra dan antar rumah sakit. Ada peran DPJP di situ. Mohon maaf, kita sama-sama orang rumah sakit, saya belak-belakan aja. Sebelum transfer, ngabarin DPJP nggak? Dilapor kondisi terkini. DPJP visit 1 hari sekali. Oke. 2 kali. Tadi dengarnya 2 kali. Kadang-kadang ada yang nggak melapor, ya kan? Karena prosesnya panjang, paham kan? Kan nunggu dapat jawaban, jadi rujuk setelah 10 jam kemudian. Pas posisi 10 jam itu Anda mau pindahkan, Anda nggak lapor. Pernah terjadi karena nggak dilapor, di tengah jalan exit. Paham? Kayaknya saya matikan mic-nya, nanti kalau kedengaran keluar ada keluarga pasien yang lain-lain nggak enak. Itu internal kesalahan kita kan. Idealnya harusnya sebelum ditransfer DPJP-nya cek sekali lagi kondisi terkini pasien. Ya nggak mungkin DPJP-nya nggak mau datang, apalagi dikabari jam 11 malam. Jadi tanggung jawabnya siapa? Terjadilah pendelegasian ke perawat terutama. Nah, jadi anda perawat itu luar biasa sebenarnya. Saya bukan sedang menguji profesi perawat karena saya perawat, karena faktanya begitu. Terjadi pendelegasian, Anda yang tanggung jawab, Anda yang telepon sana sini, Anda yang telepon supir ambulan, Anda yang telepon rumah sakit, Anda yang cek keadaan pasien, Anda yang pastikan apa yang harus terpasang sebelum dia diberangkatkan. Ya kan, tim Anda juga yang dampingi di ambulans sampai yang di tujuan, Anda juga yang urus semuanya baru Anda pulang. Mengawasi dan mengatur. Enggak. Modalnya apa? Selembar kertas kan? Sekarang berapa lembar kertas rujukan? Masih 1. Surat rujukan selembar kan? Yang modalnya itu aja. Jadi selama jalan sampai ke rumah sakit tujuan modalnya hanya selembar kertas kan? Ada status hasil pelayanan anak gitu. Kan juga keren yang pertanyaan kan. Harusnya juga ada pemantauan selama di jalan. Diisi dengan air mata. Menangis saya Pak, ngisinya Pak. Ada pernah kayak gitu sama saya. Berarti ngapain soalnya di jalan? Duduk di samping supir, ya kan? Bukan duduk di dekat pasien. Dilalah pacaran pula maksudnya.
sedang cerita transfer. Ada cerita selingkuh di belakang antara perawat dengan supir. Pasien tengah-tengah di belakang. Ambulans singgah agak lama sampai. Ini kan bahaya kan? Karena nggak diawasi. Jadi kalau di negara maju itu di ambulansnya ada CCTV, sehingga kalau terjadi pasien meninggal bisa dibuktikan itu medically memang kondisi penyakit atau kesalahan prosedur. Saya pernah lihat ya, kita dengan CCTV oksigennya jangan terisi. Apa yang dilakukan sebelum di rumah sakit dan antar rumah sakit? Ini paling lagi nih, kenapa sekarang di akreditasi ada pelatihan ini? SDM kan perlengkapan, itu saya bilang tadi. Harusnya pakai long spyboard. Spyboard yang ada. Ya udah. Ada satu dipakai, yang kedua nunggu, nggak mungkin. Ya. Ada proses pemeriksaan dan resusitasi yang dibutuhkan, koordinasi dengan petugas lain, koordinasi dengan rumah sakit tujuan. Di dalam rumah sakit Anda harus sampaikan perlengkapan resusitasi yang dibutuhkan, tindakan resusitasi yang lebih kompleks untuk ke terapi definitif lanjutannya. Jadi harus jelas ini semuanya. Informasinya terangkum nanti dalam suatu form transfer pasien. Ya. Kalau cerita akreditasi kan cerita barang bukti, cerita form. Jadi sebelum Anda mengevakuasi, memindahkan orang, kalau perlu dilakukan resusitasi, lakukan. Stabilisasi, baru evakuasi. Nanti sama saya cerita resusitasi, sama Pak Saiful prakteknya cerita stabilisasi dan evakuasi. Jadi semua orang yang udah belajar transport harus paham ini loh. Resusitasi, stabilisasi, baru ada evakuasi. Enggak main dorong-dorong aja Bu, stabil dulu, baru didorong. Jadi semua yang didorong itu harus stabil ya Bu ya. Kalau enggak jatuh Bang, ya kan? Yang bisa didorong itu stabil, kalau enggak jatuh. Kita apapun itu sorong, makin cepat disorong makin bagus. Makin cepat ini pindah pasien, makin bagus, makin aman. Ya kan? Orang IGD itu punya kebiasaan, makin cepat ini pindah makin bagus. Mau pindah ke rumah sakit lain, mau pindah ke ruang rawat inap, mau pindah ke kamar operasi, mau pindah ke kamar jenazah. Makin cepat ini klien buat, makin bagus. Saya ke manajer IGD, lagi jadi ketika dokter jaga. Ya, tapi belum sampai sini udah main sorong aja. Padahal kan ini kerjaan emergensi. Resusitasi itu kerjaan emergensi. Karena itu semua perawat, semua bidan, semua dokter harusnya paham dasar-dasar emergensi. Gak bisa enggak. Wajib. Wajib. Yang dasar-dasar saja. Ya. Apa dia? Yang distabilisasi, jalan nafas, ya karena ini bicara rumah sakit kompleks jadinya. Kemudian analisa gas darah arterinya harus dapat, ya pada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran dan gangguan pernafasan.
akses intravenanya harus lancar. Satu di tengah jalan macet, berarti harus pasang satu lagi kan. Butuh dua, mainkan dua. Satu di tengah jalan macet, ya udah biar aja sampai rumah sakit tujuan macet, nanti urusan orang itu di sana. Ya. Kemudian monitoring selama proses transfer. Kita akan lakukan monitoring yang ketat. Macam mana mau monitoring pasien? Tadi duduknya di samping, gitu aja kan? Kok repot? Macam mana mau monitoring pasien? Duduknya di samping, yang monitoring pasien cukup keluarganya satu orang, ya kan? Jadi yang monitoring itu adalah keluarga. Apa yang monitoringnya nggak tahu itu. Syukur-syukur keluarganya saya nggak apa-apa, perawat. Ya kalau keluarganya bukan nakes, apa yang mau dimonitoring? Apalagi pas kalau kita nangis sendiri, kita monitoring orang nangis lah. Ngomong sama sopir, masih nangis ibu itu masih. Ini baru pasien yang dibahas. Yang dampingi juga. Ya, si nangis itu masih. Kok nangis dia? Iya, lama kan suaminya meninggal. Kenapa itu? Itu juga ada tulisannya. Itu istri itu berapa? Tadi mantan lain, ini yang dibawa lain. Kadang-kadang di rumah sakit juga kita gitu-gitu ya. Yang antar lain, sakit dirawat, yang jaga lain. Itu kan ibu siapa istrinya? Ibu siapa istrinya? Loh ada juga. Ya. Nah, kateter kalau ada pemasangan kateter pastikan semuanya terpasang dan lancar. Kalau ada pneumotoraks, Anda pasang selang dada atau WSD untuk selalu berhasil. Anda pastikan juga klemnya nggak tertutup. Karena kalau klemnya tertutup, salurannya sumpah, ya sesak nafas. Tapi tata laksana memang yang harus tetap diberikan. Kan lucu, 12 jam di jalan nggak dapat obat. Padahal dari sana tulisan dokternya antibiotik per 8 jam. Entah apa, misalkan ceftriaxone, ya. Transfernya lebih 8 jam. Ini kapan terakhir dikasih? Tengok di catatan. Kan gitu, apalagi sekarang sudah Sultan, terapinya keren. Apa nggak sepsis sampai rumah sakit Yusuf? Ya. Jadi terapi tata laksana juga pastikan. Kalau kisaran Medan itu 8 jam. Paling lama. Kalau lewat tol 3 jam. Kalau macet 7 jam juga. Ya, jadi sekian. Masuk kan nih? Belum tentu masuk. Yang antar aja nggak peduli tuh. Mau masuk atau nggak masuk. Ya. Peralatan dan obat-obatan harus kita siapkan selama sebelum ditransfer, termasuk dalam kategori stabilisasi, baru checklist transfer. Ya. Ini paling yang antar rumah sakit yang bermasalah di sini. Derajat berdasarkan kekritisan pasien. Ada derajat 0, derajat 1, derajat 2, derajat 3. Ya. Yang derajat 0 ini nggak perlu dokter, nggak perlu perawat. Kondisi pasiennya stabil. Anda memindahkan orang yang memang kondisinya bagus. Tahu? Mentransfer dari poli gigi mulut ke ruangan. Nah, jadi kondisinya stabil.
paling ya didampingi petugas yang bersertifikat. Kalau derajat 1 ya dia butuh HCU. Jadi ada perawat di ruangan yang biasa dengan ya dukungan tambahan, ya ada petugas ambulans, ada dokter selama proses transfer. Ya, karena memang kondisinya adalah kondisi kritis. Sebelumnya menjalani perawatan di high care unit. Jadi tengok sebelumnya dia dirawat di mana. Derajat 2 yaitu kalau ada kegagalan satu sistem organ. Jadi harus oleh petugas yang berkompeten dan berpengalaman. Biasanya dokter atau perawat. Derajat 3 yang membutuhkan bantuan perawatan lanjutan, advance, ya, advance support atau bantuan dasar, tapi dengan kondisi dia, ya, harus ada 2 sistem organ yang gagal dan butuh penanggulangan kegagalan. Termasuk kalau terjadi dia prosesnya terjadi gangguan multi organ atau banyak organ, ya, didampingi petugas yang berkompeten, terlatih dan berpengalaman, dokter dan perawat. Jadi yang tahu kondisi ini siapa? Dokter sama yang paling sakit perawat nggak tahu kondisi pasiennya, ya. Saya kasih kasus, nggak usah penurunan kesadaran. Anda kadang merujuk ke rumah sakit khusus, ya. Sebenarnya butuhnya untuk operasi THT, karena yang spesialis poli. Oke, Anda rujuk, ya. Tapi bapak ini punya background hipertensi dan DM. Dia masuk derajat berapa? Ya, nggak fokus pak, nanti pada munyas. Berarti belum sarapan ya? Ya, belum sarapan. Karena memang nggak sarapan atau karena memang sudah model tidak sarapan? Ada yang memang itu modelnya sudah model tidak sarapan. Modelnya mau dicari gratis. Ya, jadi berdasarkan kondisi-kondisi sebelumnya, kekritisan pasien, nanti ada derajatnya. Nanti kita akan lihat siapa di mana. Baru nanti tanya ke diri masing-masing, saya bisanya di mana? Nol apa? Ya nol itu nggak harus dampingi, ibu. Cukup didampingi petugas yang telah. Kalau ibu perawat atau dokter, ibu ada di derajat 1, 2 atau 3, nggak boleh nol. Makanya kalau perawat dan dokter itu memang khusus ya, bebannya tinggi. Khusus ya, bebannya tinggi, memang bagiannya susah-susah. Makanya namanya suster, susah terus. Terus saya susah-susah. Kalau nggak dibilang suster, ya. Nah, selama melakukan transfer, kan itu tadi pertanyaan kelima ya. Apa yang Anda lakukan selama melakukan transfer? Ya.
observasi tanda-tanda vital dan oksimetri nadi, terutama pada pasien-pasien dengan gawat darurat. Treatment untuk sistem jantung dan pernapasan secara berkelanjutan. Jadi kalau pasien dengan gangguan jantung dan pernapasan, treatmentnya harus berkelanjutan kan? Siapa yang bisa melakukan treatment itu? Yang terlatih lah. Kalau nggak terlatih, nggak akan bisa melakukan treatment ini. Resusitasi cairan seimbang yang berkelanjutan. Obat-obatan nggak boleh putus selama transfer. Yang wajib masuk ya masuk. Jadi kadang-kadang nggak masuk, ya, putus. Komunikasi yang intens dengan dokter atau leader tim selama proses transfer, ya, dan menyimpan catatan yang akurat selama transfer. Jadi ini semua jadi tanggung jawab orang yang duduk di samping sopir. Paham kan? Bisa dikerjakan kalau duduknya di samping sopir. Tapi pas ya. Terus aja kalau duduk di samping sopir. Sopirnya senang. Ada yang ngawasin. Anak gadis pula. Sopirnya kesel kalau yang ngawasi mama. Dan biasa kalau transferan jabatan disuruh yang muda-muda lah, katanya gitu kan? Nah, yang muda nengok yang tua. Oh, yang tua kemarin duduk samping sopir, aku pun duduk samping sopir juga lah. Ya. Bagaimana prosedurnya di dalam rumah sakit? Ini dalam rumah sakit. Menginformasikan kepada keluarga mengenai pasien akan diminta ke ruangan rawat inap atau ke ruangan tindakan lain, ICU, kamar bedah, ya, kamar tindakan khusus, ruang kemoterapi, ruang cath lab, macam banyak ruangan. Ya. Jadi pertama itu harus edukasi sama keluarga. Sudah memindahkan. Tujuan pemindahannya apa? Sudah masuk. Baru koordinasi dengan ruangan, terutama alat yang akan dipakai selama proses transfer. Ya, karena nanti kemungkinan ada alat yang berganti atau ada alat yang dilanjutkan digunakan. Paham? Dari kamar operasi ke ICU pasti ada intubasi kalau dia pakai general anesthesia. Dan kalau ternyata pasien recovery-nya jelek, maka dia butuh ke ICU. Dia harus tetap terpasang EDT kan. Jadi harus dikasih tahu ini pasien terintubasi. Ya. Jadi ada alat-alat tertentu itu kan tadi temuan yang signifikan. Salah satunya penggunaan peralatan. Dokter atau perawat akan mengisi rekam medis pasien sesuai dengan terapi yang diberikan, mengisi form transfer intra rumah sakit. Udah punya kan? Ada ya? Kemudian akan mentransfer ke ruang rawat inap. Ya. Ini contoh formnya. Ya, masing-masing rumah sakit beda-beda lah. Ya, ini contoh form transfer pasien di dalam atau intra rumah sakit. Nanti di kebijakan pelayanannya akan kelihatan. Kalau keluar rumah sakit lebih ribet lagi. Ya, edukasi alasan kenapa harus dirujuk. Minta persetujuan keluarga. Ya. Suatu waktu saya dihubungi perawat IGD, Pak Supri tolong IGD ada masalah dengan pasien. Kenapa? Sini dulu Pak, saya datang. Pasien ini baru. Ruangan isolasi tidur kita penuh. Kita sarankan dulu rumah sakit Darah Malik. Pasien kan?
sampai sini dia tidak mau. Sementara intra itu juga nggak bisa lakukan. Ya, kami nggak mau ke rumah sakit lain, kami maunya di rumah sakit sini. Kami tunggu sampai ruangan itu bisa diisi. Intra dia. Di mana mau saya letak bapak itu? Nggak tahu nggak saya. Saya nggak marah-marah itu. Saya tinggi ya. Kalau ke Royal Prima ibu mau? Nggak mau saya. Saya mau di sini. Di situlah memang butuh case manager. Laporlah sama pimpinan kan ujungnya kan. Sama direksi babu. Udah naikkan aja ke ruang rawat biasa, nggak ke ruang isolasi. Kan gitu kan? Sampai tapi yang dekatan sama ruang isolasi. Gitu nanti ada yang pindah baru dipindahin. Akhirnya disetting lah satu ruang rawat untuk dia kan, yang bukan ruang rawat isolasi. Ujung-ujungnya apa kan? Ngasih tahu kan, intra rumah sakit, tim yang merawat harus tahu ini TV paru, harus ekstra dia. Jangan gara-gara itu dianggap ruang biasa ya bahaya. Apalagi sekarang kan udah mulai kendor, pakai masker nggak males. Ya, iya. Dulu waktu COVID saya pakai jas, saya pakai jubah, pakai baju strap, pakai semua lengkap saya. Sekarang saya pun termasuk orang malas pakai masker di rumah sakit. Ini aja tadi pas turun mobil, bola ada masker ya. Karena ke rumah sakit, ece aja nih. Kan juga betul lagi. Melakukan sisuda ya, kita paham semua ya. Dispigility, menunjukkan ya, melengkapi info dan yang lain-lain. Baru RS perujuk akan memantau menjawabnya. Jika diterima, baru dihubungi petugas ambulan. Setelah diterima baru kabari lagi DPJP. Nah, berarti diterima dok dengan rumah sakit A. Kita periksa sekali lagi sebelum kita berangkatkan ya dok. Gitu. Selama ini dilakukan nggak? Itulah yang nggak ada. Ibu itu udah ngantuk tadi. Udah tuh, udah bisa. Alhamdulillah. Gitu kan? Cepat dan gimana, gitu kan? Apalagi kalau yang saya, maaf tadi dia bilang mentahkan ya. Sebentar, belum dijawab. Kan gitu kan, belum dapat rumah sakit di Medan. Nah, jam kan? Padahal kan kita yang jawab, tak mau jawab, kan gitu kan? Ya, jadi laporkan lagi untuk menentukan layak nggak dalam kondisi terakhir dan derajat berapa tadi? Finally setelah dapat baru tentukan derajatnya, baru tentukan timnya. Persiapan obat-obatan sebelum berangkat, sewaktu di perjalanan dan tiba, lakukan terus ya yang tadi selama transfer monitoring ya, tanda-tanda vital, kalau ada masalah jantung pernapasan diatasi, obat-obatan diberikan, peralatan-peralatan yang dipasangkan juga dipantau, diawasi, dicatat dalam formnya. Susah untuk bahas sebenarnya. Susah. Ini yang bilang tadi Pak Direktur Amok ya. Susah berubah. Dalam pelatihan sudah diricin. Nanti implementasinya karena di dalam proses pendampingan dibuatkan formnya, dibuatkan SK dokumen kebijakannya, dibuatkan panduannya untuk dibaca, di share di grup WA. Dan
dibuka saja tidak, apa mau dibaca? Dihapus pula kata itu. Oh, ini dari akreditasi hapus. Belum bilang tak tahu bagaimana. Nah ini mahal kan? Saya susah berubah. Jadi kita lebih gampang melakukan hal-hal yang mudah untuk membuat hidup kita sulit daripada kita melakukan hal yang sulit untuk membuat hidup kita mudah. Ini sebenarnya hal yang memang sulit dilakukan, tapi kalau nggak ada apa-apa nggak masalah. Tapi itu ada apa-apa hidup kita jadi masalah. Anda mau pilih mana? Anda mau menjalankan prosedur atau Anda mau punya masalah? Sulit memang menjalankan prosedur sehingga kita menjadi mudah. Kita lebih mudah Pak menjalankan prosedur karena kita merasa itu mudah, tapi bisa nanti membuat hidup kita jadi sulit sendiri. Baru setelah terima ini formnya, rujukan pindah rumah sakit. Kita saya berapa lembar? Nah, ya berapa lembar sih Pak? Surat rujukan. Form ini ada? Form pindah rumah sakit? Belum ada? Ada nggak? Nggak ada. Jadi setelah pelatihan ini penting. Ya. Dibimbing sama Bu Esti nanti ada itu, ya, ada foto. Dan jelas kok siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima. Dan form ini dibawa pulang. Kadang ribet lagi. Yang menerima ini harus ada nama tanda tangan stempel. Bayangin yang di stempel di GD. Karena si stempel itu pas dibutuhkan kadang nggak nampak. Dan pas nggak dibutuhkan, butuh dia di Indonesia sendiri. Ini aku ya. Pas kita lagi warang ini banyak pasti yang nyari satu. Nah barangnya gitu. Kemarin di sini. Iya, aku pun tadi pagi ini kok masih di sini. Nah, ada lagi yang di sini tuh. Udah siap kita, udah tenang. Memang di sini loh. Memang dilacini juga. Ada hantu paling kami membawa itu gigi atau memang ada hantu betulan yang minum? Ada jin betulan yang waktu jalan-jalan mereka. Ya. Nah, bagaimana kompetensi SDM ini yang terakhir sangat penting. Kita tadi terpotong dengan Pak Direktur ya, harusnya jam 10 siap. Kalau derajat 0, dia pendamping orang sakit biasa yang sudah dilatih BHD. Makanya supir ambulans harus dilatih BHD. Yang saya bilang tadi. Nah, ada di satu rumah sakit punya kebijakan orang yang antar ruangan itu khusus. Memang betul-betul ditransfer. Dan ada yang bukan perawat. Itulah yang disebut ini tadi. Kalau derajat 0 dia bisa ngantar. Ada tuh. Kalau rumah sakit besar, memang ada khusus yang ngantar pasien. Ya, ada. Ada yang modelnya begitu. Jadi perawat yang kerja di ruangan nggak lagi, tapi untuk pasien-pasien dengan derajat 0. Tapi dia ada dilatih BHD. Ada yang derajat 1. Petugas pendampingnya perawat, nggak butuh dokter di situ. Perawat dengan kualifikasi apa? Bisa BHD dan pemenuhan oksigenasi. Jadi yang paham oksigen. Derajat 2 butuh perawat atau dokter umum. Apa keterampilannya? BTCLS, Emergency Nursing, PPGD, ATLS, ACLS. Nah, Anda yang mana? Satu pun enggak, Pak.
Jurusannya derajat 0 sama derajat 1. Satu pun enggak Pak. Jadi kok berani ngantar pasien terpasang intubasi ke Medan. Jadi kok berani masa pasien dengan oksigen 8 liter atau 10 liter per menit ke Medan. Itu harusnya kita kan udah di sini tuh. Apalagi derajat di perawatnya bukan hanya perawat biasa tapi levelnya perawat ahli. Bukan siali ya, ahli. Ya, dokter anestesi keterampilannya sudah kepada ya BHD lanjutan atau advance cardiac support juga lanjutan dengan terpasang peralatan paham monitor, paham suction, paham defibrillator, paham ventilator, paham oksigen. Ibu-ibu paham monitor? Paham monitor? Paham ya? Menjawab paham 2 orang. Lah, mau ICU punya mau nggak ICU punya harus paham. Iya dia punya tapi ibu paham nggak? Saya cuma tanya paham bukan punya. Kalau ibu dikasih monitor, ibu bisa pasangkan pasien, ibu bisa hidupkan itu monitor, ibu bisa lihat, oh ini yang angkanya 95 atau 97 itu namanya saturasi oksigen. Oh ini yang angkanya ada grafik begini, ini namanya tekanan darah, di bawahnya ada yang kecil-kecil namanya main arterial pressure atau MAP. Paham nggak? Halo. Tugas saya menyampaikan itu di latihan ini. Makanya Bapak Ibu nanti gimana tuh di sini? Nah, kan? Pak, saya Pak, masangkan bulat-bulat kecil itu tidak tahu saya Pak. Ada gitu pernah saya ajari. Apalagi masangkan ke dada itu Pak. Nah, kebalik-balik itu sebuah Pak kan? Pengalaman tuh kan? Pengalaman nggak? Kenapa ya? Kok ngekeng kali? Kebalik kan? Nah. Jadi memang kesannya pelatihan transfer sepele, transfer aja. Ya, defibrillator, apalagi defibrillator yang kayak bosokan itu. Yang di kejar listrik. Radio listrik. Ada di sini. Orang ini dia punya. Enak kali nunjuk hidungnya. Rakyat kelamaan nih kan bisa keluar begitu kan. Karena setelah pelatihan transfer kata Pak Supri, kayaknya memang cocok transfer itu kok nggak orang IGD orang museum. Kita nggak boleh. Ya kan? Kalau mau ikut standar ya itu. Berapa orang yang sudah pelatihan PTCLS dijadikan tim transfer? Berapa orang yang sudah pelatihan ICU lanjutan, baik dokter maupun perawat atau ICU dasar, dijadikan tim transfer? Karena memang bicara peralatan, kalau nggak bisa buat peralatannya, pakai peralatannya ya ancam lah orang tuh. Kalau ngidus gampang, masa oksigen gampang. Tapi gitu masuk kemari, masuk nggak barangnya? Iya ya, awal apa itu? Ngidupkannya udah tak tahu. Ya kan Bu? Rata-rata jadi berapa? 27 tahun. Hidupkannya ya udah tahu. Karena itu ada standarisasi akreditasi kita latihan, ya.
mudah-mudahan nambah sedikit aja, tahu dulu ya. Bis